Teman-teman, benarkah Kristus tidak membawa agama? Simak terus. Saya sampaikan dengan tegas bahwa Kristus tidak pernah membawa agama. Amin. Dan jangan pernah kita merasa paling benar, yang lain tidak benar. Tetapi doktrin membuat kita, kami paling benar. Yang sana juga mengatakan dia paling benar. Dan itu adalah cara adu domba. Membuat cara adu domba adalah perang spiritual. Ketika jiwanya merasa benar, maka sikapnya akan kelihatan akan menganggap bahwa pihak seberang itu tidak benar dan itu keliru dan itu yang menghancurkan kita, padahal kita sumbernya satu dari. Oke teman-teman, di dalam video tadi ada 2 poin yang menjadi tekanan. Yang pertama, Kristus nggak datang membawa agama. Yang kedua, doktrin membuat adu domba. Saya akan menanggapi kedua poin ini dengan sudut pandang yang faithfully, realistis, logik, dan basic on scripture. Teman-teman, saya tegaskan, Kristus datang membawa agama. Apa itu agama? Agama itu menarik dari arti kalau dalam bahasa Sanskerta. A artinya tidak, gama artinya kacau. Dalam definisi yang lain, agama merupakan sebuah sistem kepercayaan terhadap ilah atau dewa untuk mengatur kehidupan moral manusia. Dari pengertian ini teman-teman, agama dapat disederhanakan sebagai doktrin-doktrin atau sistem yang bertujuan untuk menata hidup seseorang berdasarkan sistem atau doktrin-doktrin tersebut. Kristus adalah pembawa agama, pembawa sistem kepercayaan, yaitu sistem kepercayaan bahwa keselamatan manusia hanya dapat terjadi oleh anugerah Allah kepada mereka yang menerima iman percaya kepada anak tunggal Allah, yaitu dirinya sendiri Yesus Kristus yang telah menjadi korban penebusan bagi dosa-dosa manusia yang selama ini membuat manusia tidak bisa layak di hadapan Allah. Bahkan iman Kristen bukan hanya iman kepercayaan biasa di dalam hati. Iman Kristen adalah mencakup segala usaha untuk mengenal Allah di dalam Yesus Kristus, dalam persekutuan bersama orang percaya yang melakukan pengenalan itu lewat kitab suci yang diilhami oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, menjadi jaminan milik kehidupan orang percaya. Dan persekutuan orang percaya ini itu dikenal sebagai gereja, yang juga dalam persekutuan gereja Yesus sendiri memberi perintah, sistem doktrin yang harus dilakukan sebagai realitas dari sistem kepercayaan yang Dia nyatakan. Ada 2 sakramen, yaitu yang pertama sakramen baptisan kudus, lambang penyucian dan pengampunan dosa oleh darah anak Allah, lambang menerima Roh Kudus, lambang menjadi satu dengan kematian dan kebangkitan, dan baptisan juga adalah lambang menjadi anggota kerajaan Allah. Lalu ada sakramen perjamuan kudus, melambangkan perjamuan anak-anak Allah yang menerima persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Pesta anak domba, sukacita menerima status sebagai anggota keluarga kerajaan Allah dan sebagai pengingat akan kematian Kristus di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Jadi jelas, semua itu dibawa oleh Yesus, dan Yesus oleh Rasul Paulus berfirman supaya kita pada zaman akhir ini jangan menjadi orang yang gak peduli agama. Pertama Timotius 1 ayat 9, ini surat Rasul Paulus kepada Timotius. Yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu dan pembunuh pada umumnya. Kemudian 2 Timotius 3 ayat 2, manusia akan mencintai dirinya. Ini gambaran hari-hari terakhir, gambaran keadaan manusia pada akhir zaman, bahwa manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Teman-teman, bagaimana bisa Yesus dikatakan tidak membawa agama, tapi lewat Paulus dia memberitahu kita bahwa orang yang gak peduli agama adalah orang-orang jahat di akhir zaman? Kan aneh. Makanya Yohanes Calvin, seorang reformator gereja yang paham prinsip ini, dia memberi judul kepada karyanya sebagai Institutio of Christian Religion, pengajaran agama Kristen. Dia menyebut agama karena Calvin sadar bahwa kekristenan adalah agama, sistem kepercayaan yang dibawa dan diberikan petunjuk oleh Yesus Kristus di dalam Alkitab.
Perbedaan agama Kristen dengan agama yang lain adalah agama Kristen adalah satu-satunya agama yang sejati yang datang dari Allah. Tapi karena Kristen adalah agama yang sejati, makanya banyak yang membuat Kristen palsu. Di dunia sekarang hadir ada ribuan aliran Kristen, bagaikan jam Rolex ya, karena semakin berharganya itu banyak yang buat palsu-palsunya. Karena Kristen adalah agama sejati yang datang dari Allah, makanya banyak sekali orang yang membuat imitasi-imitasinya, sehingga ada begitu ribuan banyaknya aliran-aliran yang ada. Kalau kalian tanya aliran apakah yang paling mendekati sumber kebenaran, yang selalu belajar dari sumber kebenaran, jawabannya adalah itu adalah aliran yang bersandar teguh pada firman Tuhan sebagai otoritas tertinggi dalam iman mereka. Jadi teman-teman, sekali lagi membantah poin yang pertama, Yesus Kristus datang membawa agama Kristen, agama yang sejati, satu-satunya sistem kepercayaan yang datang dari Allah, turun dari sorga lewat perawan Maria yang menghentar manusia datang kepada Allah lewat salib suci. Kalau agama yang keluar dari gua, itu pasti datang dari iblis dan menyebabkan kekacauan di mana-mana. Kemudian poin bahwa doktrin adalah cara adu domba. Saya katakan benar, ya benar, doktrin itu membawa adu domba. Seperti Yesus yang membawa doktrin bahwa dirinya adalah Mesias, Juru Selamat, yang sontak membuat orang Yahudi mempersekusi orang Kristen selama abad pertama. Pak, hidup kita nggak mungkin tanpa doktrin. Bahkan Bapak ini juga sedang membawa doktrin. Doktrin yang dibawa adalah doktrin bahwa doktrin itu cara adu domba. Doktrin yang mengatakan doktrin itu adu domba adalah doktrin yang merasa paling benar juga. Doktrin yang meniadakan doktrin yang lain adalah doktrin yang menganggap diri paling benar juga. Hidup manusia nggak mungkin nggak punya doktrin. Manusia pasti punya doktrin. Manusia beda dengan binatang. Binatang hanya punya yang namanya naluri, dorongan alami untuk makan dan untuk bereproduksi. Beda dengan manusia. Manusia punya yang namanya prefrontal cortex, sebuah sistem otak yang hanya Tuhan anugerahkan kepada manusia. Dan ini adalah pusat pertimbangan, pusat ideologi, akal budi, serta pusat moral manusia. Doktrin adalah sistem yang masuk lewat ajaran orang tua, pembicaraan di ruang kelas, tempat ibadah. Itu masuk ke dalam prefrontal cortex dan mengatur jalannya sistem prefrontal cortex ini. Doktrin mengatur pertimbangan, mengatur cara berpikir, mengatur akal budi manusia, serta moral seseorang. Jika manusia tidak memiliki doktrin sama sekali, kecuali manusia itu tidak punya keluarga dan hidup tanpa bergaul sama sekali, artinya itu nggak mungkin. Jadi manusia itu nggak sama dengan binatang. Ya, binatang itu nggak bisa didoktrinasi. Karena hewan sirkus pun itu menuruti perintah tuan sirkus, bukan karena terdidik, bukan karena terdoktrin, tetapi karena terlatih dengan dorongan mendapatkan makanan. Apakah kita manusia bisa hidup tanpa doktrin? Berarti kita itu hanya hidup dengan terlatih, tanpa ada pengertian. Di mana kita mencari makan tanpa ada pengertian sama sekali. Apakah kita manusia yang hidup hanya karena terlatih, mencari makan tanpa ada pengertian sama sekali, tanpa ada doktrin sama sekali? Itu nggak mungkin. Karena kalau begitu, apa bedanya kita dengan sirkus? Sekian video saya, see you next time.